warahmatullah. Udah terputus Pak Kiai, kita sambung kembali. Ya, mangga. Baik. Baik, pendengar, kita sudah tersambung kembali dengan Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus ya. Baik Pak Kiai, kita lanjutkan kembali soal tadi kisah di balik malam 1000 bulan ya, Lailatul Qadar. Maka Pak Kiai dilanjut. Ya. Jadi namanya ibadah itu tentunya adalah menghambakan diri kepada Allah. Ya. Ada di antara Bani Israel itu yang usianya memang lebih dari 100 ya. Ada yang lebih dari 200. Artinya dibanding dengan umat Nabi Muhammad, mereka lebih panjang usianya. Namun hal ini ketika disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, yang mana mereka ibadah terus-menerus, ya, tidak melakukan maksiat selama 1000 bulan, ya, yang kalau dikonversi adalah sekitar 83 tahun. Itu para sahabat banyak yang takjub sekaligus sedih. Bagaimana mungkin kita bisa menyamai amalan mereka dalam hal ini, sementara usia kita itu terbatas rata-rata 60-an. Nah, maka Rasulullah SAW pun mendapatkan wahyu Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, sehingga meskipun itu hanya satu malam, tapi malam itu mampu mengubah dirinya untuk yang lebih baik lagi. Dan tentunya kaitan dengan keistimewaan umat Nabi Muhammad, ya, ibadah yang sebentar atau dalam waktu yang singkat itu namun diapresiasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, bahkan melebihi daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya Pak Abdul Muhyi di Ciremar. Ini ibarat diskon yang diberikan Allah untuk umat Rasulullah begitu ya Pak. Ya, diskon besar-besaran. Diskon besar-besaran gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, datangnya dari Pak Ono di Ciparigi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, mutiara pagi. Hari ini dengan Pak Ono di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor, yang bertanya kepada Pak Ustadz. Pertanyaannya, ajaran ataupun konsep agama itu kan banyak yang membuat dikonstruksi moral, mental, serta perilaku ini serta makna. Namun di sisi lain, karena kondisi, situasi, serta keturunan menjadi tradisi ataupun hukum yang berlaku ya, selayaknya sunatullah. Hal inilah yang membuat distorsi maksud dan juga tujuan. Jadi bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang hal ini? Terakhir, kebebasan akal sehat, logika, dan perubahan juga sebuah karunia dari Tuhan. Namun dengan ajaran ataupun agama dikebiri, dibelokkan, kemudian diarahkan, dimanipulasi secara lembut, perlahan, dengan maksud kesucian, kebaikan, kebenaran, serta keyakinan yang dikaitkan dengan atau oleh entitas ya. Pak Ustadz, tentang hal ini wah, sampai ada dinosaurus juga hadir. Itu konsep dari Allah atau konsep manusia. Atas penjelasannya terima kasih, sehat selalu, amin ya. Ya, kalau dari Islam tidak ada tempat dinosaurus dan segala macam mungkin, tapi Ya. kalau Pak Kiai mangga. Ya, baik, terima kasih Bapak Onoy dari Ciparigi, Bogor Utara ya. Tentu agama Islam khususnya, kita fokus secara khusus ke agama Islam. Ini agama fitrah ya. Sibghatullahi allati fataran nas 'alaiha. Jadi memang Allah mensibghah, Allah memberikan celupan secara khusus ya untuk manusia, untuk keturunan Adam dengan agama Islam ini. Sehingga agama Islam ini sejalan dan sesuai dengan minat, dengan keinginan setiap orang yang berakal sehat. Ingin apa? Ingin kebahagiaan, maka jalankanlah agama Islam. Ingin apa? Ingin kemudahan, jalankanlah agama Islam. Ingin apa? Ingin kesuksesan, jalankanlah agama Islam. Nah, sehingga
ini sesuai dari sisi manapun. Adapun kita melihat ada dekadensi moral, ya, kok ada orang yang agama Islam namun akhlaknya buruk atau melakukan maksiat, maka itu disebabkan bukan karena konsep agama kita yang itu tidak baik, namun adalah karena kita yang belum menerapkannya secara baik, belum memahaminya dengan benar dan mengamalkannya dengan serius. Oleh karena itu, maka konsep moral yang itu sebenarnya bisa dengan akal manusia, ketahuilah bahwa akal manusia pun, ya, itu ketika dituntun oleh wahyu, oleh agama, maka akan mengarahkan pada kebaikan tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain dan masyarakat di dunia dan di akhirat. Namun ketika akal itu lepas secara liberal, tidak dikontrol oleh agama, ya, rasional yang secara free will, secara bebas keinginannya tidak dikekang atau tidak dikendalikan dengan agama, maka itu pun akan liar. Namun kebalikannya, ya, liar tersebut bukan liar yang positif, namun liar dikendalikan oleh hawa nafsu dan oleh setan. Nah, ini yang oleh agama tidak diinginkan. Agama ingin menuntun manusia pada jalan yang baik, jalan yang benar, ya, sehingga mewanti-wanti jangan ikuti langkah setan. Jangan ikuti langkah setan, karena setan itu akan menjerumuskan. Meskipun secara akal itu baik, bisa jadi, ya, kalau kita membelakangi agama itu justru akan menjerumuskan. Seolah-olah dalam hal kita saat menyetir itu, ini mobil kita, ini adalah hak kita, silahkan bebas dengan nancap gas sekencang-kencangnya secara hawa nafsu seperti itu. Namun agama dengan koridornya, hati-hati, ya, di sekitar kamu ada manusia yang lain yang butuh hak juga dalam hal jalan, hati-hati, hati-hati. Nah, itulah yang akan menyelamatkan kita. Seperti itu ilustrasi atau hubungan kita dengan agama, antara wahyu dengan akal, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya Pak Ono, kurang lebihnya ada yang namanya syariat yang membuat kita jadi lebih terarah begitu ya, beberapa aturan. Dengan turunnya Al-Quran juga sebagai panduan hidup ya, soal kehidupan, ekonomi, lain sebagainya lengkap tuh padahal di Al-Quran gitu ya. Kurang lebih Pak ya, ya. Betul. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini menarik dari Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana Lailatul Qadar itu supaya biar bisa dipahami dan dimengerti. Kadang kita sebagai umat yang awam suka melupakannya. Artinya arti dan literatul qadar itu apa? Wassalam dari Bu Supriyati. Kadang di 10 hari bukannya sibuk untuk mengejar Lailatul Qadar, sibuk untuk cari pakaian baru kayaknya. Iya. Mana Pak Kiai? Baik, terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang. Sindang Barang tuh Bogor Barat, ya. Ya. Nah, ini kaitan dengan Lailatul Qadar, merupakan malam yang istimewa. Oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan tidak hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat turunnya Al-Qur'an dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia, namun untuk umatnya sebagai bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, ya, yang itu membutuhkan pengampunan dosa, yang membutuhkan perbaikan diri, yang membutuhkan pencerahan dalam kehidupan. Maka Lailatul Qadar itu saatnya kita mengupgrade, saatnya kita mendapatkan limpahan cahaya tersebut. Nah, kita menanti dan mencari Lailatul Qadar itu tentu bukan mencari hanya termenung begitu saja, ya. Namun di situ dalam arti positif kita beribadah, ya, dihidupkan malam itu dengan bertahanus, dengan bertafakur, karena malam itu malam yang waktu tidak terlalu bising dibanding dengan siang hari. Maka sangat tepat kita untuk merapatkan diri kita,
berintrospeksi diri kita, merenung sejenak ya untuk melangkah yang lebih jauh lagi dalam hidup ini, maka disitulah nilai-nilai Lailatul Qadar akan ada dalam hidup kita. Nah, sebaliknya orang yang lalai dengan Lailatul Qadar, kebanyakan bukannya dia ya beritikaf di dalam masjid, bukannya berzikir, ya malah itu itikafnya berada di sekitar pojokan-pojokan kafe dan sebagainya, ya silahkan, namun Lailatul Qadar akan loss dengan begitu saja, akan lepas. Kenapa? Karena dia lalai dengan Lailatul Qadar. Karena biasanya kalau orang berada di luar sana, itu meskipun dengan alasan diskusi masalah agama, ya, namun apabila di tempat keramaian itu sulit untuk berintrospeksi, ya, maka dengan Lailatul Qadar, bagaimana orang yang sulit untuk itikaf, sulit ya karena tuntutan daripada profesi atau tuntutan dalam hal ekonomi, maka yakinlah dengan kita berusaha ya dimanapun kita berada, dengan merenung sejenak, ya beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ya ingin kita hidup lebih baik lagi, berdoa dimanapun berada, kemudian muncullah rasa ketenangan jiwa di situ, maka insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, sehingga di sini 10 malam terakhir jangan sampai disia-siakan. Dan betul tadi kata Mas Gelagah bahwa banyak orang ya yang lalai, ya bahkan sibuk siangnya di pasar-pasar sehingga malamnya capek, lupa untuk sholat tarawih karena lelah, ya bahkan tawaf mengelilingi pasar berkali-kali, ya padahal sangat mungkin sekali saja cukup untuk belanja, tapi itu berkali-kali, sehingga hal ini menjadikan loss ya untuk kemuliaan Lailatul Qadar dalam dirinya. Nah, kita ingin tentu Ramadan yang sekarang lebih baik lagi, dan memohon pada Allah diberikan kemudahan, kecukupan rizki, serta kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, demikian Bu Supriyati di Sindang Madu. Baik, Pak Kiai, berhubung waktu juga, kira-kira penutup kajian kita di kesempatan kali rangkuman terkait malam Lailatul Qadar, mangga Pak Kiai sebagai penutup. Ya, kita hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentu dalam sehari-hari tidak lepas kita dari pekerjaan dan aktivitas, dan Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya, tidak hanya satu namun semuanya sesuai dengan profesi dan kondisinya masing-masing. Maka kita sesuaikan apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi malam-malam terakhir dengan kebaikan, dengan ibadah, maka isilah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai tidak ada kebaikan sedikit pun di malam-malam tersebut. Kalau kita sibuk dengan gadget, maka kurangi kesibukan kita di malam-malam itu, ganti dengan kesibukan dalam hal Al-Quran. Kalau kita sibuk untuk membicarakan aib orang lain, digantilah dengan diskusi masalah-masalah agama, ya karena itu masalah agama adalah masalah-masalah kebaikan. Begitu pula saat kita sibuk ya dalam hati ini untuk dengki, untuk benci kepada orang lain, maka itu ganti dengan kesibukan merenungkan dosa kita untuk memperbaiki hidup kita ke arah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita di Mutiara Pagi edisi kali ini, semoga meningkatkan iman dan takwa kita pendengar. Selanjutnya akan kami sampaikan ke ruang dengan Anda WhatsApp berita dari Bogor.